ketika itu diumumkan, dan antusiasnya luar biasa dari supporter Indonesia kan, sedangkan kuotanya sangat terbatas ya, tiket itu karena kan kalau menurut AFC itu atau FIFA kan kita hanya dapat 5%, sedangkan Allianz Stadium di Sydney itu kan hanya 40.000 gitu, jadi kita kan hitung-hitung ya 2.000-an gitu kan. Sedangkan memang seperti itu antusiasnya luar biasa, jumlah orang yang mau itu lebih dari kegilaan supporter, sambut pemain timnas dan siap merahkan laga Indonesia versus Australia. Presentation, everything was fantastic organized, but now it's real, and really looking forward to start with the players. Exciting times ahead, so yeah, we planned everything perfectly, so I can wait to start the training with the players and coaches, of course. Patrick Kluivert klaim timnas Indonesia sudah sempurna, gertakan untuk Australia. Kegilaan supporter, sambut pemain timnas dan siap merahkan laga Indonesia versus Australia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya bisa berbahagia. Sebab, Garuda fans siap merahkan Sydney di laga timnas Indonesia versus timnas Australia. Ya, kelompok supporter timnas Indonesia di Australia siap memberikan dukungan penuh untuk skuad Garuda. Kelompok supporter bernama Garuda Australia itu bakal memeriahkan Sydney Football Stadium, lokasi gelaran Timnas Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski bermain tandang, bukan berarti tidak akan ada supporter timnas Indonesia yang memberikan dukungan langsung. Pasalnya, Marcelino Ferdinand CS bakal dapat dukungan dari Garuda Australia. Adapun kelompok supporter tersebut sudah terbentuk sejak 2024. Kepastian itu diungkapkan oleh salah satu penggagas sekaligus pentolan Garuda Australia, Osvaldo Giovanni. Giovanni menegaskan bahwa pihaknya akan memeriahkan Sydney Football Stadium. Untuk fase kualifikasi Piala Dunia ini, tujuan utama kami adalah membuat suasana pertandingan di Sydney semakin meriah, kata Osvaldo, dilansir dari SBS, Rabu, 12 Maret 2025. Giovanni menjelaskan Garuda Australia akan memerahkan Sydney Football Stadium. Semua itu karena mereka tak ingin timnas Indonesia merasa sendirian ketika bermain sebagai tim tamu menghadapi Australia. Kami ingin sebanyak mungkin supporter datang ke Sydney Football Stadium dan bersorak sekeras mungkin, agar tim tidak merasa sendirian, ucap dia. Garuda Australia, kata Giovanni, tidak hanya akan memberikan dukungan kepada timnas Indonesia saja, melainkan juga kepada petinju Daud Yordan yang akan membawa nama Indonesia dengan melawan George Kambosos Junior asal Australia pada 22 Maret. Kami mendukung tim nasional Indonesia dan atlet-atlet Indonesia secara umum, tidak hanya sampai di sini, terang Giovanni. Laga timnas Indonesia versus Australia sendiri bisa dibilang menjadi salah satu laga yang krusial bagi skuad Garuda. Karena itu, dukungan penuh dari supporter sangat dibutuhkan untuk mendongkrak kepercayaan diri pasukan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret mendatang. Untuk persiapan pertandingan, para pemain akan langsung berkumpul di Sydney pada akhir pekan ini, Minggu, 16 Maret 2025. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan agenda persiapan timnya untuk pertandingan tersebut kepada wartawan setelah menghadiri jumpa pers perkenalan Jordi Cruyff kepada publik di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. Ya, tanggal 16 Maret akan berkumpul, ujar legenda Barcelona. Kluivert telah memilih 27 pemain untuk menghadapi pertandingan tandang melawan Australia pada 20 Maret dan laga kandang menjamu Bahrain 5 hari setelahnya, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Daftar nama pemain itu dirilis pada Minggu, 9 Maret.
9 di antaranya adalah pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia. Ada 2 nama baru, yakni Septian Bagaskara dari Dewa United dan Ula Romeni dari Oxford United. 3 pemain yang baru dinaturalisasi, yakni Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero akan bergabung. Ketiganya akan didaftarkan paling lambat pada Kamis, 13 Maret. Para pemain timnas yang bermain di Liga 1 kemungkinan akan berangkat lebih dulu. Sebab, berdasarkan jadwal pertandingannya, mereka akan memainkan laga terakhirnya pada hari ini sebelum jeda internasional dan libur lebaran. Klub terakhir yang bermain adalah Persebaya Surabaya, klub yang diperkuat kiper Hernando Ari, menjamu PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu malam, 12 Maret 2025. Sementara itu, para pemain timnas yang merumput di luar negeri kemungkinan akan menyusul satu persatu ke Sydney setelah memainkan laga terakhirnya bersama klubnya pada Sabtu dan Minggu pekan ini. Setelah menghadapi Australia di Sydney, timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri menjamu Bahrain sebagai pertandingan ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 hari berselang. Kluivert menargetkan timnas Indonesia bisa meraih 4 poin dari 2 laga ini untuk mewujudkan mimpi Garuda berlaga di Piala Dunia 2026. Saat ini posisinya di peringkat ketiga klasemen sementara. Patrick Kluivert klaim timnas Indonesia sudah sempurna, gertakan untuk Australia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku sudah tidak sabar memulai petualangan bersama skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rasa tak sabar Patrick Kluivert itu tidak lepas dari kondisi timnas Indonesia yang saat ini diklaim sudah sempurna dari segi strategi. Awalnya, perencanaan timnas Indonesia hanya sebatas presentasi yang sangat terorganisir tetapi kini sudah masuk fase pembuktian. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Masing-masing melawan Australia di Sydney pada 20 Maret dan melawan Bahrain pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekarang Anda tahu dengan presentasi semuanya sangat terorganisir tetapi sekarang ini semakin nyata. Dan saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain, kata Patrick Kluivert seperti dikutip dari bolasport.com. Bagi Patrick Kluivert, timnas Indonesia akan segera memulai masa-masa yang menyenangkan dan sudah ada di depan mata. Perencanaan yang dilakukan timnas Indonesia sudah matang, bahkan dikatakan sempurna oleh mantan pelatih timnas Curaçao itu. Termasuk strategi tempur melawan Australia, Patrick Kluivert sudah tak sabar memulai latihan dengan para pemain. Masa-masa yang menyenangkan di depan mata, jadi ya kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Jadi, saya tidak sabar untuk memulai sesi latihan bersama para pemain dan menghadapi pertandingan tentunya, kata Patrick lagi. Timnas Indonesia harus bisa menang untuk mengamankan posisi di klasemen, sementara Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen dengan raihan 6 poin, sama seperti Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Skuad Garuda pantang tergelincir, mengingat peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 terbuka sangat lebar saat ini. Australia berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 7 poin, tim ini tentu tak ingin kecolongan lagi. Sama seperti di saat mereka bertandang ke SUGBK tahun lalu dengan hanya meraih imbang tanpa gol. Meski begitu, kondisi tim yang dilanda banyak cedera pemain mungkin akan mengubah jalannya pertandingan nanti. Sejumlah pilar penting Australia diprediksi bakal absen melawan Indonesia, termasuk salah satunya Harry Souta. Palang pintu andalan Australia ini dikabarkan mengalami cedera parah, bahkan dipastikan mengakhiri musim di Liga Inggris lebih cepat. Harry Soutar berstatus pemain Leicester City, tetapi sempat dipinjamkan ke Sheffield United hingga mengalami cedera parah. Kondisi ini seharusnya bisa dimanfaatkan para penyerang timnas Indonesia di laga nanti guna mencetak gol ke gawang lawan.